Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah. Di sini saya akan coba menjelaskan satu contoh tentang cara mengerjakan sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks dan satu contoh cara mencari inverse matriks dengan menggunakan metode OB. Tonton terus ya. Oke, cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks atau dengan menggunakan eliminasi Gauss. Contoh soalnya, tentukan nilai A, B, C, dan D dari persamaan di bawah ini. Ini persamaan linearnya. Cara pertama untuk kita menentukan nilai SPL-nya menggunakan eliminasi Gauss adalah membuat perkalian matriksnya. Cara membuat perkalian matriksnya yaitu dengan cara seperti ini. Di atas ini 2, 4, minus 2, 4, minus 6, dan 8 adalah persamaan pertama, dan 40 adalah hasilnya. Begitu seterusnya. Oke, langkah keduanya, setelah kita buat perkalian matriks seperti ini, kita perbesar matriksnya menjadi minus 2, 4, minus 6, 8, 8 minus 6 ya 8. Untuk hasil kita gabungkan di samping angka D 0 0 24 minus 2 4 minus 6 8 4 10 minus 4 8 minus 4 minus 2 4 minus 2. Lalu setelah kita memperbesar matriksnya tadi dari sistem persamaan linear tadi dalam bentuk matriksnya, kemudian kan tadi terdapat ini dan ini untuk minus 2, minus 6, minus 4, dan minus 2 ini kita harus mengubahnya menjadi nilainya menjadi 1. Sedangkan 8, 4, 10, minus 4, 8, minus 2 ini kita akan ubah menjadi 0. Oke, yang pertama untuk mengubah minus 2 ini menjadi 1, caranya adalah dengan membagi minus 2 ini dengan setengah. Maka kita harus membagi B1 dengan setengah. Setelah B1 dibagi dengan minus setengah, dia akan menghasilkan 1 minus 2, 3 minus 4, 20. Selanjutnya, kita akan mengubah 8 ini menjadi 0. Seperti yang tadi kita ketahui, kita akan mengubah angka 8, 4, 10, minus 4, 8, dan minus 2 ini menjadi 0. Maka kita akan ubah 8 ini awalnya menjadi 0. Cara merubah angka 8 ini menjadi 0 adalah dengan mengurangkan B2 dengan 8 dikali B1 yang akan menghasilkan, yang hasilnya akan dibuat di B2. Oke, ketika telah dibuat B2 dikurang 8B1 menghasilkan B2, hasilnya akan menjadi 0, 10, minus 20, 30, 160. Selanjutnya, di sini kita akan mengubah 10 ini menjadi 1 agar dia memenuhi persamaan identitas persamaannya ini. Oke, maka dengan agar nilai 10 ini berubah menjadi 1, maka kita harus membagi B2 dibagi dengan 10. B2 ini adalah ini. Ini disebut sebagai B2. Ini disebut sebagai B2. Kalau ini disebut sebagai B1, kalau ini disebut sebagai B3, dan ini disebut sebagai B4. Maka setelah B2 ini dibagi dengan 10, hasilnya adalah 0, 1, minus 2, 3, dan 16. Selanjutnya, kita akan mengubah tadi di sini angkanya adalah angka 4, maka kita akan mengubah menjadi kita akan ubah angka 4 itu menjadi 0 dengan mengurangkan B3 dikurang 4 dikali B1 untuk dan hasilnya akan dibuat di B3. Oke, setelah kita kurangkan B3 dikurang 4B1 dan meletakkan hasilnya di B3, maka hasil dari B3 itu adalah 0, 4, minus 16, 20, dan 80. Selanjutnya, untuk kita akan mengubah angka 4 ini menjadi 0 juga. Seperti cara-cara sebelumnya, kita akan mengurangkan B3 dengan 4 dikali B4 dan hasilnya akan dibuat di B3. Setelah B3 dikurang dengan 4B4, hasilnya adalah 0, 0, minus 8, 8, dan 16. Selanjutnya, kita akan mengubah angka minus 8 ini
agar dia berubah menjadi 1 adalah dengan membagikan B3 dengan minus 8. Setelah B3 ini dibagikan dengan minus 8, maka hasil dari B3 ini akan menjadi 0, 0, 1, minus 1, dan minus 2. Langkah selanjutnya adalah dengan mengubah angka dari 10 ini akan kita ubah menjadi 0. Maka cara mengubahnya adalah dengan mengurangkan B4 dikurang 10 dikali B1 yang hasilnya akan dibuat di B4. Oke, setelah dilakukan ini, hasilnya akan menjadi 0, 28, minus 32, 38, dan 224. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah ini tadi yang awalnya angkanya 28, kita akan ubah menjadi 0. Caranya yaitu dengan mengurangkan B4 dikurang 28 kali B2 ini B2, yang hasilnya akan kita buat di B4. Maka setelah kita kurangkan, hasilnya adalah 0, 0, 24, minus 46, dan 224. Oke, selanjutnya kita akan mengubah angka 24 ini menjadi angka 0. Caranya gimana? Dengan mengurangkan B4 dikurang 24 dikali dengan B3. Ini B3 nih. Ini B3. Yang hasilnya akan kita buat di B4. Setelah kita kurangkan, hasilnya adalah 0, 0, 0, minus 2, dan minus 176. Oke, selanjutnya, bila kita ketahui ini, dapatnya nih minus 22. Oke, kita akan mengubah minus 22 ini menjadi 1, agar dia berubah jadi 1, 1, 1, dan 1. Nah, dengan cara membagikan B4 atau ini B4, kita bagikan, B4 kita bagikan dengan 22. Setelah dibagikan, hasilnya menjadi 0, 0, 0, 1, dan 8. Oke, di sini kita ketahui ini adalah A, B, C, dan D. Dari sini kita udah bisa lihat A dikurang 2B ditambah 3C dikurang 4D sama dengan 20. B dikurang 2C ditambah 3D sama dengan 16. C dikurang D sama dengan minus 2, dan D sama dengan 8. Kita ketahui D sama dengan 8. Untuk menentukan nilai C, kita masukkan aja di C dikurang D sama dengan minus 2. Kita masukkan nilai, berarti C sama dengan minus 2, karena kita pindahkan menjadi tambah, D-nya tadi 8. Maka C sama dengan 6. Ini nilai C sama dengan 6. Oke, selanjutnya setelah kita ketahui nilai C sama dengan 6, kita masukkan ke nilai ke persamaan B dikurang 2C ditambah 3D sama dengan 16. B dikurang 2, C-nya diketahui 6, ditambah 3 dikali D-nya kita ketahui 8 sama dengan 16. Ini sama dengan B dikurang 12 ditambah minus 12 ditambah dengan 24, ini adalah positif 12 sama dengan 16, maka B sama dengan 4. Oke, setelah ini kita masukkan ke persamaan A, kita buat di sini ya. Kita masukkan ke persamaan A dikurang 2B ditambah 3C dikurang 4D sama dengan 20. Maka A dikurang 2 dikali B kita ketahui 4, ditambah 3 dikali C kita ketahui 6, dikurang 4 dikali D kita ketahui 8 sama dengan 20. A dikurang 8 ditambah 18 dikurang 32 sama dengan 20. Ini nih 10, 10, 10, 10, 10, 22. A sama dengan 20 dikurang 22. Maka A sama dengan minus 2. Oke. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh tentang cara menentukan inverse matrix dengan menggunakan metode OB. Pertama, ini soalnya, tentukan inverse matrix berikut ini. C sama dengan 16 minus 16, 16 minus 16, 4, 8, 6, minus 2, 2, 6, 14, 0, minus 6, 2, 8, 2. Kita ketahui ini adalah matriks berordo 4 kali 4. Yang pertama, langkah pertamanya adalah dengan menambahkan matriks identitas di samping dari matriks C ini.
Nah, setelah kita tambahkan, ini hasilnya. Seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan inverse-nya, kita harus mengubah matriks C ini menjadi matriks identitas. Gimana sih caranya? Yang pertama, kita harus ubah dulu angka 4 ini menjadi 0. Gimana sih caranya? Yaitu dengan mengurangkan R2 dikurang dengan 1/4 dari R1. Kita kurangkan R2 dengan 1/4 R1. Nah, setelah kita kurangkan, hasilnya menjadi 0, 12, 2, 2, minus 1/4, 1, 0, 0. Oke, selanjutnya kita akan mengubah angka 2 ini menjadi angka 0. Caranya dengan mengurangkan R3 dengan minus 1/8 R1 dan hasilnya akan kita buat di R3. Dan hasilnya adalah 0, 8, 12, 2, minus 1/8, 0, 1, dan 0. Oke, nah selanjutnya kita akan mengubah ini awalnya, ini adalah awalnya minus 6. Kita akan ubah menjadi 0 dengan cara kita menambahkan R4 ditambah dengan 3/8 R1 yang hasilnya akan kita buat di R4. Setelah kita buat begini, kita buat ini, hasilnya adalah 0, minus 4, 14, minus 4, 3/8, 0, 0, 0. Selanjutnya, kita akan mengubah angka minus 4 ini menjadi 0. Caranya, dengan menjumlahkan juga 3R kali R4 dijumlahkan dengan R2 dan hasilnya akan kita buat di R4. Hasilnya adalah 0, 0, 44, dan minus 10, 7/8, 1, 0, 3. Selanjutnya, kita akan mengubah angka 44 ini menjadi 0. Caranya gimana? Dengan mengurangkan 3 dikali R3 dikurang 2 kali R2. Maka setelah dan hasilnya akan kita buat di R3 untuk kita menghilangkan angka dari 8 ini. Angka 8 akan kita hilangkan. Maka caranya seperti ini. Hasilnya adalah 0, 0, 32, 2, 1/8, minus 2, 3, dan 0. Selanjutnya, kita akan menghilangkan nilai dari 44 ini. Caranya adalah dengan mengurangkan 8 dikali R4 dikurang 11 dikali R3 dan hasilnya akan kita buat di R4. Hasilnya akan kita buat di R4 dan hasilnya adalah 0, 0, 0, minus 1/2, 45/8, 30, minus 33, dan 24. Kita akan menghilangkan angka 102 tadi di sini. Kita akan membuatnya menjadi 1 dengan kita membagikan R4 ini dengan minus 102. Yang hasilnya akan menjadi 0,001 minus 15/272 minus 15/34, 11/34, minus 8/34. Selanjutnya, kita akan membuat angka 2 ini menjadi 0. Caranya dengan mengurangkan R3 dikurang 2 kali R4 yang hasilnya akan kita dibuat di R3. Hasilnya menjadi 0, 0, 32, 0, 8/34, minus 48/34, 8/34, 16/34. Selanjutnya, kita akan membuat angka 32 ini menjadi 1. Caranya dengan membagi R3 dibagi dengan 32. Hasilnya adalah 0,01, 0, 1/36, 6/136, 10/136, 2/136. Selanjutnya, kita akan membuat angka 2 ini menjadi 0. Caranya adalah dengan mengurangkan R2 dikurang dengan 2 dikali R4 yang hasilnya akan dibuat di R2. Dan hasilnya adalah 0, 12, 2, 0, minus 19/136, 27/17, minus 11/17, dan 8/17. Selanjutnya, kita akan mengubah tadi di sini ada angka 16. Kita akan mengubah menjadi 0 dengan cara menjumlahkan R1 minus 16 tadi di sini dengan plus ditambah 16 R4 dan hasilnya di R1 dibuat. Jadi hasilnya 16 minus 16, 16, 02/17, minus 80/17, 88/17, dan minus 4/17. Selanjutnya, kita akan menghilangkan angka 2 dengan mengurangkan R2 dikurang R3 yang hasilnya akan ditulis di R2. Hasilnya adalah 0, 12, 0, 0, minus 21/136, 57/34, minus 27/34, 15/34. Selanjutnya kita akan membuat tadi 12 di sini menjadi 0 dan menjadi 1, maka dengan cara membagikan R2-nya ini dengan 12. Hasilnya menjadi 0, 1, 0, 0, minus 7/544,
19 per 136, 55 per 136, minus 40 per 136. Kemudian kita akan membuat angka 0 pada hasil minus 16 di R1 dengan cara mengurangkan R1 dikurang 16 R2, menghasilkan R1, hasilnya dibuat di R1 dengan hasilnya 16, 0, 0, 0, 27 per 34, 76 per 34, 385 per 34, minus 280 per 34. Oke, selanjutnya kita akan mengubah angka 16 ini agar dia menjadi matriks identitas, diubah menjadi 1 dengan membagikan R1 dibagi dengan 16. Hasilnya menjadi 1, 0, 0, 0, 27 per 544, 76 per 544, 385 per 544, dikurang 280 per 544. Jadi, hasil dari ini semua adalah nilai inverse dari matriksnya.